Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai meningkatkan kinerja kemitraan UMKM ditinjau melalui program kemitraan dan bina lingkungan atau biasa disebut PKBL. Upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan UMKM diterbitkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Pemerintah atau BUMN sebagai wujud kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lingkungan sosial. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PKBL sebagai bagian dari corporate action. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan dan kemandirian usaha kecil menengah dan meningkatkan kinerja kemitraan UMKM ditinjau melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Berikut berbagai program daripada PKBL. Yang pertama, bentuk pinjaman. Pinjaman ini ada dua jenis. Yang pertama, pinjaman untuk membiayai modal kerja dan pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Yang kedua, pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan. Kalau yang pertama itu pinjaman untuk membiayai modal kerja, nah kalau yang kedua itu pinjaman tambahan. 2. Batas maksimal pinjaman. Jumlah pinjaman untuk setiap mitra binaan dari program PKBL ini maksimal sebesar 200 juta. Dan yang ketiga, jasa administrasi. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan PKBL ini ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman yaitu sebesar 3% per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Sektor usaha program kemitraan, yaitu ada sektor perdagangan, rumah industri, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, usaha, jasa, dan usaha lain yang termasuk kriteria. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi mitra binaan dari PKBL. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak itu 500 juta rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Yang kedua, usaha dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang ketiga, berdiri sendiri. Yang keempat, berbentuk usaha orang perseorangan. Dan yang kelima, telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN. Yang keenam, menyelenggarakan pencatatan ataupun pembukuan dengan tertib. Yang ketujuh, membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang ke-8, menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada pembina BUMN. Dan yang terakhir, belum memenuhi persyaratan perbankan. Persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi adalah surat pernyataan sedang tidak dibina BUMN lain, surat persetujuan istri atau suami, surat izin usaha atau keterangan dari lurah, fotokopi KTP, foto tempat usaha, denah lokasi usaha, dan surat kuasa anggunan atau jaminan, serta foto lokasi atau denah anggunan. Cara pengajuan penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan. Yang pertama, mengajukan proposal kepada BUMN pembina. Yang kedua, pihak BUMN pembina akan mengevaluasi kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Apabila tidak sesuai dengan kriteria, UMKM akan menerima surat penolakan. Yang ketiga, jika sesuai dengan kriteria, akan diproses sesuai SOP BUMN.
Selanjutnya, ada pembentukan kontrak antara UMKM dan BUMN pembina. Dan yang terakhir, setelah disepakati kedua pihak, maka pinjaman kepada BUMN pembina sesuai kontrak yang telah dibuat. Terlepas dari banyaknya manfaat yang diberikan oleh PKBL, pasti terdapat beberapa kelemahan yang ada dalam program PKBL ini, yaitu kelemahannya belum mampu memetakan UMKM yang masih kecil cakupan usahanya, UKM yang sudah siap untuk dipatenkan produknya, serta UKM yang sudah siap dibantu pemasaran ke luar negeri atau ekspor. Nah, di samping itu, PKBL ini sudah menyiapkan beberapa strateginya. Yang pertama, selektivitas pemilihan mitra binaan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang lebih profesional. Kemudian lebih sering untuk melakukan studi lapang maupun melalui media sosial untuk bisa melihat kelayakan UKM yang mendapatkan bantuan. Kesimpulannya, program kemitraan yang diberikan oleh BUMN dinilai cukup dan dapat berdampak positif terhadap UKM. Peningkatan inovasi serta program yang dibawa BUMN yaitu melakukan kemitraan, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dapat dilakukan secara berkelanjutan. Program ini nantinya akan berdampak baik bagi UMK karena UMK menjadi tangguh dan mandiri melalui dukungan terhadap sumber daya manusia yang terampil agar dapat mendukung pemasaran dan berkelanjutan usaha di masa depan. Program ini dapat realisasikan sesuai target, mengingat berbagai persyaratan administrasi, kriteria yang dituju dan mekanisme pengajuan cukup rumit, namun dapat dikejar dengan usaha sungguh-sungguh. Sarannya yaitu diharapkan bagi para UKM dapat memanfaatkan peluang untuk menjalin kemitraan dengan BUMN, karena hubungan yang terjalin akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang akan membantu UMKM untuk berkembang dengan adanya tambahan modal yang diterima. Untuk BUMN, diharapkan dapat memperluas skala kemitraan agar menjangkau lebih banyak UMKM, sehingga akan lebih banyak pula UMKM yang terbantu dan berpeluang untuk berkembang. Sementara, diharapkan mahasiswa untuk bisa mengerti lebih dalam lagi mengenai usaha kecil dan menengah, karena dengan adanya pemahaman yang lebih akan mendorong kita untuk mengembangkan dan memajukan UMKM di Indonesia. Dengan kemajuan UMKM di Indonesia, dapat mengurangi kemiskinan serta majunya perekonomian di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.